Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ali Nurofik selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ardika Lasari dengan NIM 224021109 dari kelas Perbankan Syariah 3E. Di sini saya akan mempresentasikan materi Tafsir Ekonomi dari bab 7 sampai bab 12. Baik, langsung saja. Bab yang pertama adalah bab 7, yaitu tafsir ayat asuransi. Definisi asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang bertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung jawab karena kerugian, kehilangan, keuntungan yang diharapkan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Dalil atau landasan hukum tentang asuransi. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dan yang kedua adalah Al-Hadis. Landasan kitab tentang asuransi. Ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum bagi asuransi, khususnya asuransi takaful yang mendasarkan pada prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Beberapa ayat tersebut misalnya yang ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, juga ketentuan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, dan ada juga dalam surah At-Tagabun ayat 11. Macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi bersifat bisnis, yaitu pada asuransi ini terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan masing-masing. Asuransi yang bersifat kolektif. Asuransi jenis ini disebut juga sebagai asuransi timbal balik atau kooperatif. Asuransi sosial, yaitu asuransi jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya. Manfaat dan risiko asuransi. Yang pertama, manfaat. Manfaat yang pertama yaitu rasa aman dan perlindungan. Nasabah asuransi berhak memperoleh klaim atau hak nasabah asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Yang keempat, alat penyebaran risiko. Dan yang terakhir adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu resiko. Resiko ada beberapa macam. Ada 3 macam. Yang pertama risiko murni, yang kedua risiko investasi, yang ketiga risiko individu. Syarat dan rukun dalam asuransi. Rukun dan syarat kafalah atau asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kafil, orang yang menjamin. Yang kedua, makfulah, orang yang berpiutang. Yang ketiga, makful anhu, adalah orang yang berhutang. Yang keempat, makful bih, utang, baik barang maupun orang. Selanjutnya, yaitu materi bab 8, tafsir ayat perwakilan atau wakalah. Pengertian wakalah. Pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dasar hukum wakalah. Yang pertama, Al-Quran, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 dan Quran Surah An-Nisa ayat 35. Yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma. Rukun dan syarat perwakilan atau wakalah. Adapun hukum dalam wakalah atau perwakilan sebagai berikut. Yang pertama Al-Wakil, yang kedua Al-Muwakil atau pihak yang meminta diwakilkan atau orang yang memberi kuasa. Yang ketiga Al-Taukil atau objek akad berupa barang atau jasa. Yang keempat sigat, ijab, dan qabul. Dalam melaksanakan wakalah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya. Yang keempat, sigat atau ijab qabul. Jenis-jenis wakalah. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah, merujuk pada bentuk wakalah yang memberikan kuasa secara mutlak atau tanpa batasan. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah adalah pemberian kuasa yang diarahkan untuk tindakan atas nama pemberi kuasa namun terbatas pada urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, wakalah al-ammah adalah akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang terperinci.
Mewakilkan dalam jual beli. Akad atau perjanjian wakalah sah dengan cara tanjis, taklik, dan bisa dikaitkan dengan masa yang akan datang. Wakalah bisa juga ditentukan tentang waktu dan dengan pekerjaan tertentu. Dimaksud dengan tanjis adalah seperti ucapan, saya mewakilkan kepadamu untuk membeli buku atau baju. Sedangkan dimaksud taklik adalah seperti ucapan, bila masalah sengketa tanah ini berhasil, maka Anda akan menjadi wakil saya. Dan yang dimaksud dengan mengaitkan dengan masa yang akan datang seperti ucapan, saya kuasakan urusan keluarga ini kepada Anda selama 1 tahun untuk menyelesaikan. Berakhirnya wakalah. Yang pertama yaitu meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, yang kedua bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila, yang ketiga pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan karena masa kontrak atau perjanjiannya sudah berakhir, yang keempat pemutusan orang yang mewakilkan kepada wakil meskipun wakil tidak mengetahui, yang kelima orang yang mewakili memutuskan sendiri, dan yang terakhir adalah keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan. Selanjutnya yaitu materi dari bab 9, tafsir ayat permodalan. Pengertian modal. Modal atau kapital mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu kegiatan produksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Hadis tentang modal. Salah satu hadis tentang modal yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan. Kejelasan hukumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Landasan hukum ayat permodalan terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245, terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11, dan terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Macam-macam modal. Modal terdiri dari dua macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Keuntungan ayat permodalan. Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Selanjutnya, materi dari bab 10 yaitu tafsir ayat barang titipan atau wadi'ah. Pengertian wadi'ah. Al-wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak. Dasar hukum dari wadi'ah adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Rukun dan syarat wadi'ah. Rukun. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip. Yang kedua, objek wadiah berupa barang yang dititipkan atau wadiah. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Syarat. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum, balik, dan mampu menjaga barang titipan. Yang kedua, benda dititipkan jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Yang ketiga, objek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip. Hukum menerima wadiah. Yang pertama, wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu, sementara tidak ada orang lain yang sanggup. 2. Sunnah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu. 3. Haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu. 4. Makhluk bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan, tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan itu. Prinsip-prinsip wadiah. Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dan dana disimpan. Yang ketiga, terhadap pembukaan bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar terjadi. Dan yang keempat, ketentuan yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karakteristik wadiah. Karakteristik wadiah yad domanah, yaitu
harta dan barang yang dititipkan dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Penerima titipan sebagai pemegang amanah, bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan wadiah yad-domana adalah simpanan giro dan tabungan. Selanjutnya, materi dari bab 11, yaitu tafsir ayat gadai. Pengertian gadai. Gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam atau rohin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dasar hukum gadai adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Rukun dan syarat gadai. Rukun rahan atau gadai adalah yang pertama sigot, yang kedua orang yang berakad, yang ketiga harta yang dijadikan agunan, dan yang terakhir adalah utang. Syarat-syarat rohin. Yang pertama, syarat luzum atau tetap. Bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya. Syarat yang kedua, syarat sah gadai, yaitu syarat yang berhubungan dengan akad, syarat yang berhubungan dengan para pihak, dan syarat yang berhubungan dengan barang gadai. Barang gadaian itu harus hak milik sempurna. Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama, barang gadaian itu harus benda yang suci, barang gadaian itu harus bermanfaat. Syarat dan berhubungan dengan mahrum pihak itu, gadai itu harus disebabkan utang yang pasti, utangnya sudah ditetapkan seketika atau masa yang akan datang, utang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifat-sifatnya. Aplikasi gadai dalam perbankan syariah rohin dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jaminan atau kolateral terhadap produk lain. Berakhirnya akad gadai. Yang pertama, rohin diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, hutang dibayarkan semuanya. Yang ketiga, penjualan rohin secara paksa oleh hakim. Yang keempat, pembebasan hutang oleh murtahin. Yang kelima, pembatalan hutang dari pihak murtahin. Yang keenam, rahin meninggal dunia. Yang ketujuh, rahan rusak atau sirna. Yang delapan, pemindahan rahan kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah, atau sedekah. Selanjutnya yaitu materi dari bab 12, tafsir ayat pinjam-meminjam. Pengertian pinjam-meminjam. Pinjaman secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Dalil atau landasan hukum pinjam-meminjam terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Macam-macam pinjam-meminjam. Yang pertama, al-ariyah mutlak, bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun. Yang kedua, al-ariyah mukoyat atau pinjaman terbatas, meminjam sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Rukun dan syarat pinjam-meminjam atau al-ariyah. Rukunnya yang pertama, mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua, musta'ir atau orang yang mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Syarat pinjam-meminjam. Yang pertama, syarat orang meminjamkan yaitu balik, berakal, tidak mahjur alaih karena boros, harus menjadi pemilik mutlak. Yang kedua, syarat-syarat orang yang meminjam. Syarat-syarat orang yang meminjam. Orang yang meminjam harus jelas, harus memiliki hak tasarruf. Yang ketiga, syarat-syarat barang yang dipinjam yaitu bisa diambil manfaatnya berupa barang mubah, bila diambil manfaatnya tetap utuh. Yang keempat, sigot. Faktor yang membatalkan pinjam-meminjam atau al-ariyah. Satu, pemberi pinjaman minta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk ghairul lazim. 2, peminjam mengembalikan barang pinjaman. 3, peminjam atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum, baik gila dan yang lainnya. 4, meninggalnya pinjaman atau pemberi pinjaman. 5, taflis atau bangkrutnya pemberi pinjaman. Baik, sekian itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.